Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, kita ada di Racer Cibinong. Ini ada ikan-ikan koi dan koki. Ayo kita lihat. Oke, ini kita bersama Pak Suginya. Halo Pak. Ya, Gimana? baik, baik Pak. Ya, kita mau tanya-tanya tentang ikan di sini nih. Ya. Ini ada ikan apa nih Pak? Di sini hanya khusus koki dan koi. Koki dan Makanya namanya juga NNGC, Nusantara Nishiki Koi and Goldfish Center. Ya. Ini lokal semua atau gimana? Semua, hampir semua lokal. Impor ada dikit saja, sedikit sekali, mungkin nggak sampai dari 10%. Ya. Kalau ini untuk apa ini? Nanti marketnya apa? Market. Jadi ini sebenarnya kan ini Racer ini punya pemerintah yang dibangun untuk pemasaran ikan, hasil ikan produksi kita seharusnya. Cuman kan waktu itu tidak berjalan karena ada kesalahan dari atau kekurang pasan daripada filternya ataupun juga atapnya dulu tertutup semua, jadi matahari nggak masuk. Nah ini semua dirubah supaya bisa berfungsi kembali. Dan ini memang sudah 1 tahun lebih 2 bulan ini. Tahun 2 bulan. Ya, Maret tahun lalu. Ya, Pak Menteri yang meresmikan. Ya, baru mulai 2021. Kalau ininya gedungnya sudah dari 2004. Oh iya. Ya, cuman kan tidak berjalan karena ya tidak sesuai untuk pemanfaatannya. Karena mungkin kesalahan dari kolam filternya tidak sesuai. Itu kan membuat ikan sakit segala macam. Ya. Kita mau lihat-lihat ikannya Boleh, Pak. silakan. Ini koki, ini juga ada koki. Ini koki Ya. apa ini Pak? Ini semua dari Tulungagung. Ada indukannya, ada bantuan dari kita, ikan import dari Thailand sama dari China. Itu indukan-indukan kita kirim ke Tulungagung. Mereka breed, ada crossbreed, ada yang breed murni dari import, kemudian hasilnya dibawa ke sini. Ya. Untuk pembelian nih Pak ya, mungkin teman-teman ada yang mau pengen beli deh ikan gini. Ini hitungannya satuan per ekor. Jadi kita memang tujuannya untuk NNGC ini kita rencana untuk ekspor, persiapan untuk ikan ekspor. Mungkin kalau koki lebih mudah. Koi ini selama ini kalau ada permintaan dari luar negeri, kita tanya dari Blitar, seringkali ikannya masih di empang, nanti mau panen 2 minggu lagi, jadi nggak bisa ketemu. Nah, makanya waktu saya mendapat permintaan ini untuk dihidupkan, saya langsung berpikir, nah ini ada baiknya untuk menaruh stok di sini, sehingga kalau luar negeri ada permintaan buyer, sudah ada ikannya. Ya, itu aja sih pemanfaatan tempat ini. Ya. Kalau ukuran-ukurannya ukuran berapa aja nih Pak? Nah, memang kalau kita paling kecil kalau koki sepertinya antara 6 cm yang paling kecil ya, 5-6 cm itu paling kecil. Jarang sekali sih, kebanyakan dari Tulungagung sudah kirimnya di atas 7 cm, bahkan ada yang 12 cm, jadi campur-campur. Tapi jarang sekali kecil. Nah, kecil tempo hanya nyediain 1 kolam saja untuk pemula-pemula yang kecil ya. Yang besarnya nih Pak, size berapa biasanya? Kalau koki paling besar kelihatannya 25 cm, tapi juga nggak banyak, cuman beberapa. Itu yang impor, yang lokal belum ada yang tembus sampai sana. Ya. Lokal belum ada ya? Ya, karena memang baru dibreed kan, baru setahun ini kita baru tahun 2021 mulai breed, tapi di Tulungagung. Kita lihat koinya nih. Boleh. Kalau koi ada dari Blitar, ada dari Kediri. Ya, kalau koki kebanyakan Tulungagung. Ya, dari itu kita dari Kediri, AKF yang lagi ngetop sekarang karena dia memakai sistem di Jepang. Jadi 1 empang hanya diisi 30 ekor, sehingga ikannya bisa besar. Biasa jenis-jenisnya ini apa aja nih Pak? Kalau banyak macam sih, kalau koi banyak macam. Contohnya mungkin ke sini aja, kita mungkin yang ini yang mau diekspor. Ya, ini yang mau dikirim, ada macam-macam. Yang ini juga, ini lagi persiapan yang kemarin mau dikirim. Ya, macam koaku, sanke.
Biasanya kalau ekspor itu ukuran-ukuran berapa ini Pak? Campur, karena memang gini, seringkali buyer itu minta ukuran tertentu, tapi Ya. di kita kadang susah, nggak seragam. Nah, kadang-kadang ya kita nego dengan buyer, Pak nggak ada Pak, adanya yang bagus ya ukuran. Jadi ukurannya campur aduk, seringkali kurang seragam. Kalau untuk koi ini kan bersaing dengan Jepang nih Pak. Kalau bersaing untuk harga, ya apa ini untuk mensiasati? Ya, kalau bersaing dengan Jepang mungkin kita agak sulit menang, tapi kita harus siasati dengan ikan yang polanya baik, polanya cantik lah. Nah itu mungkin itu masih bisa menjadi daya tarik yang buyer luar negeri. Karena kalau di Jepang polanya cantik benar-benar kan harganya juga cukup tinggi. Nah, mungkin menyiasatinya harus dengan cara seperti itu. Polanya yang enak dilihat. Polanya ya, jadi emang kalau bisa sih ikan-ikan yang berkualitas yang dilepas. Betul, betul. Supaya ngangkat nama. Juga ya. Karena kalau kita sembarangan, saya makanya kenapa nggak sembarang ambil ikan, Ya. karena takutnya gini, saya tidak tahu asal usul. Nah ikannya, kalau ikan lokal kan seringkali perutnya buncit, Ya. ikan koi, jadi kayak koki kan. Nah itu kan sangat merugikan nama Indonesia kalau saya ekspor. Ternyata sampai sana dipelihara, perutnya buncit-buncit. Nah itu pasti tidak dari order lagi. Nah ini yang harus saya jaga. Karena saya pernah ngalamin tahun lalu seperti itu. Jadi untuk menjaga itu nama Indonesia juga ya Pak ya, Betul. kualitasnya harus dijaga juga, jangan asal-asalan. Iya, iya, iya. Oke, nah ini yang siap untuk dikirim ya Pak ya? Ya, Berarti ini udah karantina? Ini Karantina ya? Sedang diberikan obat. Ya. Ya. Kalau yang besar-besarnya Pak? Ada di luar, kita nanti kita lihat di luar. Jadi lokal yang bagus kemarin lelang juga ada yang 16 juta. Itu punya AKF Agung Koi Farm Kediri yang dikenal karena memang dia tekun 20 tahun ya menjalanin dan sukses lah. Saya anggap dari petani yang benar-benar pure petani ya, bukan dari penghobi kota yang berinvestasi, tapi benar-benar dari breeder kecil yang berkembang menjadi besar dan mendalami dengan cukup baik. Nah ini untuk yang ekspor ini mau kirim ke Amerika nih, ikan bagus-bagus semua. Ya kalau Jepang mungkin mahal sekali, nah tapi di Indonesia model beginilah saya bisa tawarkan dengan harga yang masih wajar, sangat kejangkau, sehingga ini yang masih bisa lah bersaing dengan Jepang. Ya saya pilih pola-polanya yang baik aja. Harga otomatis dengan Jepang ya jauh. Itu aja. Sehingga ini yang masih bisa menjadi daya tarik luar negeri. Ya, cuman memang kan saya harus seleksi, jangan sampai ada perut yang terlalu turun. Nah itu saya reject kalau ada yang terlalu dia nggak ngembang ke body tapi perutnya jadi buncit, ya itu yang saya reject. Dong Pak, tips-tips untuk cari ikan yang bagus ini. Nah, cari ikan bagus kan memang kita harus ngerti. Kalau kita nggak tahu kan di Indonesia banyak yang sistem kerok di cutting. Nah, jadi misalnya polanya satu, dia cuttingin semua jadi 5 step. Nah, kalau hal ini seringkali ini yang menjadi masalah. Karena setelah 2-3 bulan warnanya kembali lagi jadi 1 step, jadi berantakan lagi. Nah, ini yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, saya harus berhati-hati karena kadang kan saya juga tidak bisa tahu ya kalau udah sembuh kan nggak ketahuan. Iya, benar. Ya, tapi ya seharusnya sih memang kalau teliti satu persatu ketahuan. Memang Jepang juga ada cutting, tapi cuttingnya bukan cutting bikin pola yang dari 1 step jadi 5 step, ya kan? Tapi cuttingnya membersihkan yang kurang enak sedikit, dibersihkan sedikit, itu masih wajar. Tapi di kita nih luar biasa, semua bikin pola. Memang kasihan ikan di cutting ya, tapi ya itulah keahlian kita membuat koi jadi cantik karena di cutting. Ya. Tapi pernah nggak Pak, ada yang lolos gitu? Ada. Saya juga ya kalau beli kadang kita kan lewat video.
ya kelihatannya oke lah ya, nggak taunya sampai wah ini bekas cuttingan semua, kan nggak mungkin kita kecuali kita ke petani sendiri, kita lihat sendiri lain. Tapi pada umumnya semua cutting. Kalau nggak cutting nggak dapat. Nah, cutting boleh. Ada ikan-ikan lokal kita di cutting mudah. Karena apa? Dia tidak dalam sehingga dia tidak timbul lagi. Tapi kalau ikan-ikan impor di cutting itu muncul lagi karena DNA-nya mungkin masih tebal. Sehingga ikan-ikan lokal kita masih lebih mudah untuk di cutting. Kalau untuk pertumbuhan nih Pak, pertumbuhan biar ikannya cepat besar gitu. Nah, memang kalau pertumbuhan biar cepat besar itu memang butuh kolam yang besar sehingga dia geraknya cukup, makannya juga harus cukup. Karena kalau kita hanya besar makannya nggak ditambah porsinya sesuai pertumbuhan, ya dia juga nggak jadi bodinya. Ya. Kalau saya dengar ini Pak, kalau ikan-ikan Indonesia kan biasanya hasilnya itu apa? Indukannya asal breed aja, maksudnya. Betul. Jadi tidak mengikuti aturan tahunnya ya? Apa gimana itu? Ya, memang susah di Indonesia, agak sulit karena setiap hari bisa breed. Ya. Beda dengan Jepang. Jepang itu breed hanya bulan April, akhir April, Mei, Juni, Juli. Ya. Kalau maksa hanya 4 bulan itulah musim breeding. Sehingga ikan apa aja ngumpul di situ jadi satu, kita mudah untuk membeli. Kalau sekarang saya mau cari jenis ikan macam-macam di Indonesia malah susah. Karena nggak ngumpul ikannya. Makanya kita kesulitan, kalah dengan Jepang, size-nya kalah. Kita nggak bisa rata, mau cari size 20 semua jenis, Jepang ada. Indonesia, ntar Pak masih di empang, masih di ini, nggak bisa. Itu yang kalah kita. Ini breednya pokoknya asal jadi aja. Bisa jadi duit ya Pak ya? Ya, juga mungkin segini ada telur langsung di-breed. Kalau di Jepang kan sudah 65 cm up baru dijadikan. Ya, kalau di sini 30 ada telur ya jadiin. Tapi efeknya gimana Pak? Dengan hasil ikannya ada pengaruh nggak? Misalnya yang jarang di-breed sama yang sering di-breed gitu. Oh ya pasti pengaruh. Karena kan kalau di Jepang itu indukan itu setahun sekali breed. Di Indonesia bisa 3 kali, tiap 4 bulan breed. 4 bulan breed, karena matangnya cepat. Kalau ikan. Tapi kalau ikan importnya di Indonesia juga lama. Dia juga nggak bisa setahun 2 kali, jarang sekali. Ya kecuali mungkin dilempar di sawah yang makanannya banyak, ya mungkin bisa 2 kali. Tapi kan mutu telurnya pasti beda. Beda ya? Ya. Nah kalau untuk pola Pak, apa indukan sama anakannya itu bisa sama dengan pola? Tidak. Jadi kalau cari yang bagus, indukan gimana? Nah ini di koi itu uniknya begitu. Tidak, kalau langsung nepa itu enak. Grand Champion yang jantan sama Grand Champion betina kawinin dapatnya bagus. Oh itu gampang. Ternyata tidak. Tidak ya. Sama sekali tidak. Jadi sulit. Nah, itu faktor luck. Faktor laki ya. Oke. Ya. Kalau filternya gimana nih Pak? Filternya kebetulan ini lagi di steril ulang. Nah ini kan kita ada chamber air kotor, kemudian ini ada biobol, kristal bio. Saya hanya pakai itu aja. Ya. Kalau untuk air pergantian gimana nih? Ini tiap minggu kita kuras, air baru masuk. Hanya filternya ya, bukan kolamnya. Ya, karena kalau kita push makanan kan sehari bisa 6 kali makan. Jadi filter harus kita seminggu sekali, biasa kita pack wash. Ya. Nah, yang di sana yang ada yang lokal mahal di sana juga. Selain di sini, ini udah untuk Amerika semua. Ya. Ya, tapi lagi ada problem sarana tesnya belum bisa, sehingga ini nggak tahu nanti bisa sampai kapan, belum tahu nih. Nah ini yang besar-besar ini semua dari Agung Koi Pump. Ya, nah ini yang saya sampaikan, dia satu empang hanya diisi 30 ekor. Nah ikannya sih bagus, ini yang sampai 16 juta yang besar. Ya itu kemarin grow out AKF keempat di Kediri. Kediri ya? Iya. Jadi bodinya dia sudah mulai ngembang seperti ikan-ikan import. Ya. Tinggal mutunya terus harus tingkatkan terus supaya jangan turun. Karena ketebalan warna harus didapat
Iya. Ya, kalau biasa kalau ikan kadang takutnya dia tipis warna. Biasanya kalau tuh warnanya pengaruh dengan pakan atau gimana? Dia harus DNA-nya dulu. DNA-nya. Turunannya dulu utama. Kalau warna food itu hanya untuk memerahkan aja. Tapi kalau memang dasarnya dia tipis, walaupun dimerahkan tetap tipis. Ya. Ini it's okay lah. Jadi saya coba besarin di sini biar terlihat. Nah, kalau untuk pelihara koi nih, Wan ya, Ya. biasanya besar kecil itu mempengaruhi nggak dengan misalnya kan ada yang besar, ada yang kecil itu pengaruh nggak dengan pertumbuhan yang ikan yang kecilnya? Ya, memang sebenarnya kita kalau jumlahnya tidak banyak, Ya. campur masih nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah banyak, nggak boleh campur. Sebaiknya memang sesuai size. Makanya di Jepang itu semua di sizing, Ya. per size. Karena kalau tidak, bisa yang besar dicampur yang kecil. Kalau sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau banyak, yang gede nanti nggak kalah makan. Kalah makan, Karena ya. macam sama yang kecil kaget terus kan kesundul kaget bisa kurang makan. Nah, kalau kecil dengan tanggung dicampur dalam jumlah banyak, yang kecil nggak akan bertumbuh. Iya. Kalah juga dengan yang tanggung. Jadi memang perlu pemisahan. Kalau di sini ada campur dikit masih nggak apa-apa. Ini ada yang kecil banget, ada yang ini. Tapi karena luasan dan bukan banyak jumlahnya nggak apa-apa. Kalau ikan-ikan jenis koi ini, Pak, untuk ekspor ya. Ya, biasanya itu mereka pilih atau kita yang menawarkan? Jadi mereka minta, kemudian kita foto videokan, mereka pilih. Mereka pilih. Iya. Biasanya jenis apa, Pak, yang mereka? Ya, sebenarnya banyak yang kalau bagus bisa nawarkan, begitu dia ada minta, kita juga, nih ada yang bagus nih. Nah, mereka biasa, oh cakep juga nih polanya. Nah, mereka mau. Ya. Ini mereka lihat pola ya, Pak ya? Ya, semua kan ikan memang dilihat manis atau enggaknya dulu. Ya. Oke. Ini koki. Oh, Ya. Ya, ada yang 25 cm, yang gede-gede ada beberapa ekor lah. Itu yang dari Thailand, dari China. Terus yang kecil-kecilnya mungkin sudah hampir banyak yang lokal, tapi pilihan. Ya, lokal tapi pilihan yang benar-benar bagus baru masuk sini. Nah, ini sekaligus pembesaran, sekaligus kita ngetes di sini. Ini koki. Kalau koki sendiri, kalau pakannya gimana, Pak? Sama, Sama. tapi yang tenggelam. Saya kasih yang tenggelam, ya. Karena kalau nggak berat kan dia naik. Kalau ini jual untuk satuan juga? Atau Satuan, semua kita jual satuan. Kalaupun ada reseller mau beli partai juga ada. Ya, koi juga sama. Kita satuan, memang harga satuan. Harga partai tentu berbeda. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah keliling-keliling nih di Hall 1 Racer Cibinong. Di sini ada koi dan koki. Ya, emang kalau kita kenal Pak Sugi ini pemain koi sebenarnya. Cuma mungkin koki baru mulai ini atau gimana? Koki karena waktu itu Nusatik aja. Iya. Karena di Nusatik orang lomba koki, banyak yang cari koki, tidak ada jualan. Semua cuman fokus pada lomba. Sehingga saya membeli dari teman-teman, saya mencoba buka stand. Ya. Dari situ awalnya. Oke, Pak Sugi, misalnya teman-teman nih ada yang ya mau lihat apa mau beli lah gitu ya. Boleh. Bisa datang langsung ke sini. Langsung bisa. Bisa juga kita kan punya IG-nya NNGC official NNGC, itu bisa minta tolong di foto videokan staff juga bisa, sehingga kalau tidak kesempatan milih sendiri bisa lewat online foto video. Tapi kalau kebanyakan kesini orang-orang senang sekali, rame karena apa? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Kokinya ada 1000 ekor lebih. Di sini ada 1000 ekor lebih koki. Ya, koi juga saya kira hampir 2000 ada. Ya. Ya, lebih baik ya datang ke sini lah lihat-lihat ya. Teman-teman berminat boleh kontaknya di sini nih. Pak Sugi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Isa. Semoga semua diberkati Tuhan. Amin, amin. Ya.
Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog.